Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita mau bahas kembali mengenai tekad ya, Aditana Parami. Jadi Aditana Parami, Bante kemarin sudah singgung mengenai bagaimana tekad-tekad kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri maupun semua makhluk. Ya, jadi Bante mau ingatkan kembali, kita mempunyai 5 tekad. Ya, Anda bisa lihat di slide Bante. 5 tekad adalah menolak. Tekad yang kedua tidak pasti. Tekad yang ketiga Srawaka. Tekad keempat Paceka Buddha. Dan tekad kelima adalah bagaimana sama Sam Buddha. Nah, jadi kalimat tekad ini Bante akan ulangi ketika kita melihat bagaimana penderitaan samsara. Ya, bagaimana penderitaan samsara, kemudian lantas Anda akan berpikir, Bante, kayaknya susah banget deh. Susah banget dan saya nggak ngerti. Masa Bante bilang semua makhluk adalah orang tua kita, ya kan? Masa saya harus menyelamatkan mereka. Dan kalau sudah begitu, masa saya harus menolak keberadaan dari samsara? Bukankah samsara ini enak? Ya. Nah, ketika Anda sudah mulai berpikir begitu, bahwa Anda sudah menolak juga mengembangkan benih kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi tekad-tekad 5 tekad ini sekaligus juga bagaimana mengembangkan 5 benih kebudayaan yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, kalau Anda sudah pasti, Bante saya menolak. Ya udah, berarti Anda juga menolak bahwa Anda akan berkarya untuk orang lain. Ya, jadi ini adalah menolak yang Bante harus jelaskan ulang ya. Karena kemarin ya buru-buru. Nah, berikutnya adalah yang kedua, tidak pasti. Ya, tidak pasti. Tidak pasti di sini ikut-ikutan, ya. Teman ke wihara, ya ikut ke wihara, ya. Teman ke mall, ikut ke mall. Teman ke bioskop, ya ikut ke bioskop. Nah, sama. Tidak pasti, ya. Kadang-kadang kita merenungkan, aduh saya sebagai manusia, kayaknya saya harus berbuat baik. Betul apa benar? Kayaknya Bante, hidupnya saya susah, saya harus berbuat baik. Setelah mendapatkan ceramah, sadar, oh iya, saya harus berbuat baik. Tetapi pada saatnya, ternyata, ya kan, harusnya jam ke wihara, balik dia, ke mall. Harusnya lagi atas sila, aduh, sudah atas sila nih, malam teman ulang tahun. Makannya enak di Susite, jadi ya maaf ya budaya, maaf ya budaya, ya udah nggak jadi atas sila deh hari ini, ya. Atau lagi atas sila, teman ajak makan, ayo saya traktir kamu makan di mana, Johnny Stick gitu ya. Aduh Buddha maaf ya, seperti itu kita ya. Jadi terkadang-kadang yang kedua ini paling banyak, terutama kita umat Buddha ya, tidak pasti. Sudah punya tekad, sudah punya semangat, tetapi kadang-kadang kendor kembali, kadang-kadang mundur kembali. Ya, jadi seperti inilah yang tidak pasti. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti yang tidak pasti ini juga Bante mau kasih tahu Bapak Ibu, mungkin ketika seperti awal-awal kita lagi menghadapi corona, dari sangha, dari para biku, dari wihara, semua menganjurkan Anda untuk apa? Membacakan Ratana Sutta, ya kan? Kalau Anda masih ingat, banyak broadcast mengenai, ayo kita sama-sama membacakan Ratana Sutta. Sudah sekian lama Anda membacakan Ratana Sutta, kemudian sudah mulai komplain, Bante jangan baca panjang-panjang, ya, yang pendek-pendek aja Bante. Jadi jangan yang panjang-panjang. Kenapa? Iya sudah baca capek-capek juga coronanya nggak selesai. Ya jadi ini tekad kita masih belum kuat, tekad kita masih belum sempurna. Jadi
selalu masih merasa tidak pasti. Tidak pasti di sini lebih pas sebenarnya ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Mau ke kiri, mau ke kanan, ya kan? Mungkin sudah ke kanan, sudah mau sampai, kayaknya belum sampai deh Bante, ke kiri lagi. Sudah ke kiri, kayaknya belum deh, ke kanan lagi. Nah, ini adalah kita yang ragu-ragu. Ini adalah tipikal yang kedua. Nah, sehingga kalau misalnya Anda ragu-ragu, kenapa kita ragu-ragu? Karena kita belum melakukan dengan setulus hati. Kita belum melakukan dengan semangat yang penuh. Kita belum melakukan dengan kesadaran yang penuh. Bante kasih contoh Anda. Kalau Anda ragu-ragu mengenai baca parita, misalnya tadi Bante bilang Ratana Sutta. Coba Anda kembali, kalau Anda pernah dengar bagaimana seorang Bante ketika dia membacakan satu sutta, kemudian ada 500 kelelawar. Yang setiap hari Bante ini baca sutta kan. Kemudian 500 kelelawar ini dengerin. Ketika mereka mendengarkan, kemudian di beberapa kehidupan selanjutnya, kelelawar ini mereka menjadi orang yang tercerahkan. Mereka menjadi orang suci. Orang suci dari mana? Dari hasil siapa? Hasil kelelawar-kelelawar tadi mendengar, ya, si Bante baca parita. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau kita di sini bersama-sama melakukan kebaktian, kita mengulangi khotbah-khotbah dari Buddha, mungkin Anda merasa kayaknya sia-sia, kayaknya boring. Tetapi efek jangka panjang kita nggak tahu, ya kan? Mungkin ada tikus di rumah Anda yang dengerin tiap malam, ya. Atau anak-anak Anda, walaupun anak Anda nggak dengar, anak Anda sambil main game, ya kan? Jadi sambil main game, kita baca parita, dia main game. Kita lagi ceramah, dia main game. Ya nggak apa-apa, yang penting masuk dulu, ya. Jadi nggak apa-apa. Siapa tahu ketika dia lagi begitu, masuk, kemudian satu saat timbul keyakinan di dalam diri dia. Sehingga sama dengan cerita 500 kelelawar yang tadi. Nah, jadi yang kedua ini adalah ketika Anda mulai ragu-ragu. Kenapa Anda ragu-ragu? Karena Anda nggak mau tahu. Anda nggak tahu mau tanya siapa. Ya kan? Sehingga kalau Anda ragu-ragu, coba telusuri kembali, ingat kembali, dan lakukan kembali. Ya, lakukan kembali. Kalau Anda misalnya Anda bilang PR Anda susah, Anda tanya kepada yang kasih PR. Misalnya Bante yang kasih Anda PR, Anda boleh tanya, Bante, kok begini ya susah? Nah, itu nggak apa-apa. Sehingga kalau kita sering bertanya dan Anda menjadi tidak ragu-ragu, Anda mau untuk menjalankan ya Dhamma ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda, aduh, kayaknya susah ya. Kayaknya bukan untuk saya ya. Kayaknya ini buat Bante aja ya, dan seterusnya. Pada akhirnya, ya Bapak Ibu nggak mau coba mulai. Ya, Anda akan ragu-ragu terus dalam hidup Anda. Anda akan bimbang. Bante kasih contoh, misalnya Bapak Ibu di sini mau apa ya? Ini yang gampang apa? Misalnya yang gampang, Anda mau beli saham. Oke, Anda mau beli saham. Anda nanya sama orang bukan pialang saham. Kira-kira saham ini bagus apa enggak? Orang yang Anda tanya, dia nggak ngerti. Cuma dia bilang, asal bicara aja. Iya bagus, beli aja. Kan, setelah Anda beli, karena Anda percaya omongan dia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika harga sahamnya turun, Anda akan, aduh, kok gue percaya sama lu? Tetapi sebaliknya, kalau kita bertanya sama orang yang benar-benar mengerti, terus kita tanya, terus dia kasih tahu jawaban, dan ketika Anda beli, karma baik Anda juga muncul, harganya naik. Apa yang Anda bilang? Wah, hoki dong gua. Ya, kurang banyak belinya. Ya sama Bapak Ibu ya. Ketika kita nggak pernah mulai dan kita bertanya sama orang yang salah, maka ini kita akan selalu timbul keraguan-raguan di dalam pikiran kita, di dalam batin kita.
Oleh karena itulah, untuk melihat samsara ini, Bapak Ibu harus banyak mendengarkan ceramah, kemudian merenungkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Benar nggak ya tuh Bante bilang? Benar nggak ya ceramah yang saya dengar? Dari situ baru Anda tahu, oh ternyata ya inilah samsara, inilah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di sini. Ya, tidak ada kebahagiaan yang sejati di sini. Anda pacaran, oh rasanya bahagia, dunia milik berdua. Tetapi ketika Anda putus, Anda sedih. Ya kan? Anda main game, senang main game. Tiba-tiba wifi down, sedih. Jadi di sini samsara tidak pasti. Ya kan? Anda lagi jualan, wah omset banyak. Tiba-tiba corona, omset turun. Nggak ada yang pasti. Ya, Anda lagi bagaimana lagi Bapak Ibu mau contohin? Banyak hal yang kita selalu mau, kita selalu bahagia ketika kita melakukan, tetapi satu saat kebahagiaan yang kita sudah capai pasti ada masanya, ada zamannya. Oleh karena itu, itulah yang kita harus memahami bahwa inilah hakikat dari samsara. Ya, hanya selalu seperti ini berulang-ulang kali dan tidak memiliki kebahagiaan yang sejati. Tidak memiliki kebahagiaan yang kekal. Ini samsara, sehingga Bapak Ibu di sini harus benar-benar paham, ya, kita hanya putar, dan berputar. Ya, kalau Anda pernah dengar dengar lagu dulu ya tentang butiran debu, ya kan, di situ dibilang bahwa ya kita terputar, jatuh berulang kali, dan Anda adalah butiran debu. Ya, itu ketika kita di alam samsara. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang ketiga adalah srawaka, atau Anda yang sudah merenung tentang penderitaan samsara dan Anda takut akan masuk kembali dalam samsara ini. Anda sudah mulai tahu nih, wah ternyata samsara seperti ini. Dan Anda sudah mulai bertekad untuk tidak mau masuk ke sana. Nah, Anda disitulah disebutkan menjadi siswa atau para srawaka. Sehingga kalau sudah Anda menjadi siswa, Anda mulai mempraktekkan, Anda mencapai maga dan pala. Mencapai kesucian, sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Ini adalah para srawaka. Tetapi cita-cita dari mereka adalah bagaimana mereka mencapai kesempurnaan karena takut. Sehingga dia akan berusaha mati-matian karena takut sampai mereka mencapai kesucian. Karena mereka hanya belajar dari Buddha sebelumnya, maka mereka tidak bisa mengajarkan Anda sampai Anda benar-benar mencapai kesucian yang sama. Nah, itu para sawaka ya. Mereka bisa mengajarkan kita tetapi tidak seperti Buddha ya. Misalnya dulu yang Arya Sariputra mengajarkan Bante Culapantaka. Ini kamu belajar. Nggak bisa. Padahal Bante Sariputra adalah seorang yang secara bijaksana dia nomor 2 dari Buddha. Tetapi dia tidak bisa membuat Culapantaka menjadi arahat. Nggak bisa. Tetapi ketika Buddha tahu, oh Culapantaka kasih kain. Nih ya, Culapantaka kasih kain, kamu pegang-pegang aja tuh kain. Ketika dia pegang kainnya, dan dia melihat bahwa segala sesuatu tidak kekal. Kain yang tadinya putih, lama-lama jadi kotor. Ya, menjadi kuning kotor. Dan dia di situ mengalami tahu bahwa oh, ini tidak kekal, sehingga Culapantaka mencapai kesucian di situ. Nah, inilah kita bedakan antara sawaka atau sama Sambuddha di sini ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, tingkatan kedua yang lebih tinggi daripada srawaka adalah Paceka Buddha.
di mana mereka sudah melihat samsara, kemudian karena mereka lahir di zaman di mana tidak ada ajaran Buddha, tidak ada Dhamma, sehingga mereka berlatih sendiri. Ya, mereka berlatih sendiri, mereka mendapatkan kesempurnaan sendiri sebagai seorang Buddha, tetapi mereka tidak mengajarkan Dhamma kepada masyarakat sekitar. Sehingga ya mereka menjadi Buddha, dan dikatakan biasanya Paceka Buddha adalah silent Buddha ya, atau Buddha yang diam, nggak mengajar. Nah, sehingga yang ketiga Bapak Ibu adalah jalan bodhisattva, atau di sini kita bilang bagaimana mencapai sama-sam Buddha. Di sini para bodhisattva mereka juga sama dengan Sravaka. Mereka sudah melihat samsara, mereka takut. Mereka berlatih sungguh-sungguh dan mereka masih ingat, oh, setelah saya menjadi Buddha, saya harus menolong makhluk-makhluk yang ada di alam samsara yang tadi. Kenapa? Karena mereka, makhluk-makhluk itu pernah baik kepada saya. Nah, Bapak Ibu, berarti di sini kita lihat slide lagi. Berarti tekad Bapak Ibu di sini adalah tekad Sawaka, tekad Paceka Buddha maupun sama-sam Buddha. Tujuannya adalah sama, yaitu bagaimana mereka takut akan samsara. Ini yang harus kita pegang, takut akan samsara. Caranya sama untuk takut sama samsara, tetapi beda di sini adalah beda motivasi. Yang satu mau bebas sendiri, yang satu nggak mau ngajar, yang satu mau ngajar demi kebahagiaan semua makhluk. Maka dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa di sini adalah perbedaan mindset antara Sravaka, atau Anda sering kenal dengan nama Hinayana, Theravada, Mula Stawirawada, Stawirawada, atau dengan Mahayana. Nah, di sini hanya perbedaan konsep. Hanya perbedaan batin ya. Satu mau menolong, yang satu mau buru-buru selesai. Jadi di sini dibilang nggak ada beda sebenarnya kitanya ya. Karena kenapa? Jalan untuk melihat samsara adalah sama. Dua-dua ini takut samsara. Dua-dua ini berusaha untuk keluar dari samsara. Cuman yang satu sudah keluar, nggak balik lagi. Yang satu sudah keluar, mau balik lagi. Ya, jadi hanya seperti itu. Nah, ini adalah aspirasi bodhisattva yang Bante kemarin lihat dari buku Santidewa ya. Nah, ini Anda bisa baca di sini di slide-nya. Dalam kehidupan tak berawal, kita melakukan kesalahan yang tak terbayangkan. Bukan hanya Anda, melainkan orang yang di sekitar Anda juga. Jadi, kalau Anda mau menjadi seorang bodhisattva, Anda harus sadar tugas Anda begitu besar. Ya. Tugas Anda begitu besar kalau Anda mau merasa saya mau menjadi bodhisattva. Saya mau menjadi sama-sam Buddha. Dia harus sadar kenapa? Karena sadar diri, saya hari ini memang jadi manusia, tetapi di kehidupan saya sebelumnya, saya sudah melakukan banyak akusala karma atau perbuatan buruk. Dan ternyata bukan saya sendiri. Orang-orang di sekitar saya yang saya cintai, ternyata mereka melakukan perbuatan buruk juga. Sehingga saya harus berusaha membebaskan diri saya dan membebaskan orang-orang yang saya cintai. Inilah para aspirasi dari seorang bodhisattva. Kita next ke slide berikutnya. Ya, jadi kalau Anda melihat pemahaman di atas, ini dari versi bodhisattva. Jika kita tidak menaruh usaha keras atau wirya yang keras di dalam kebajikan kita, maka kita
disebut memalukan atau menyakitkan, ya kan? Kenapa kita menyakitkan? Karena Anda akan sadar Bapak Ibu ya, Anda akan sadar semua kebajikan yang kita produksi ya. Semua kebajikan yang sudah kita produksi hasilnya belum bisa membebaskan semua makhluk. Benar apa betul? Ya, semua kebajikan yang sudah kita produksi dari awal kita lahir sampai hari ini, kita belum bisa membebaskan semua makhluk. Kenapa? Even diri saya sendiri belum kita bisa bebaskan. Bagaimana kita bisa menolong makhluk lain? Ya, sehingga dikatakan seorang bodhisatwa akan mengalami rasa yang memalukan. Karena kenapa? Karena seorang bodhisatwa harus merenungkan bahwa Anda sudah terlahir sebagai manusia. Anda sudah terlahir sebagai manusia lengkap dengan fisik yang baik, sudah mengenalkan Dhamma, sudah belajar Dhamma, tetapi ketika Anda tidak memiliki semangat, Anda tidak memiliki wirya, atau Anda tidak memiliki aditana untuk berlatih Dhamma ini dengan baik, maka Anda dikatakan seseorang yang memalukan. Ya, sebenarnya bukan hanya seorang bodhisatwa, tetapi kita juga sendiri sebenarnya kita harus rasa kita malu. Karena kenapa? Kita sudah menjadi manusia, kita sudah mengetahui di bawah kita nih, ya kan? Kita manusia, di bawah kita ada alam-alam yang sedang menderita. Ada alam-alam di mana alam-alam ini berisi keluarga kita yang sedang menderita. Mereka dibakar, nggak dapat makan dan seterusnya. Tetapi kita yang di sini enak-enak tidur, ke mall, main sepeda dan seterusnya. Nah, sehingga disinilah kita bilang kita cukup memalukan kalau kita sudah mengerti ajaran Buddha ya, bagaimana kita seharusnya saatnya menolong mereka, bukan pergi jalan-jalan ke mall, bukan pergi ke bioskop ya, tetapi kita harus tahu, oh daripada saya ke bioskop, bagaimana saya melakukan praktek Dhamma untuk menolong yang nggak terlihat ini. Ya, jadi inilah yang disebutkan aspirasi dari bodhisatwa. Kita next ke slide berikutnya. Oke. Nah, jadi inilah gambaran-gambaran dari bodhisatwa dan kenapa kita akan menghormati mereka ya. Kenapa kita juga harus menghormati para bodhisatwa ini. Para bodhisatwa maupun para Sravaka. Kenapa kita perlu menghormati mereka? Karena kita melihat karir mereka ya, karir mereka dalam membawa manfaat bagi kita manusia hari ini maupun semua makhluk. Makanya kenapa kalau kita ketemu dengan para bodhisatwa, misalnya Anda ke wihara atau ke kelenteng yang ada para bodhisatwa ya, kita kenapa harus anjali, menghormat? Karena kita mengingat kebaikan dan aspirasi mereka yang luar biasa. Ya, bukan kita bilang kita Theravada nggak kenal ini. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Lu siapa? Ya kan, lu siapa? Kita belum punya tekad seperti mereka, tetapi masa kita sudah bilang kita nggak kenal dia, nggak usah. Nggak boleh sombong begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa bodhisatwa juga sama dengan saya, sama-sama untuk bertekad mengakhiri samsara. Cuman bodhisatwa dia mau menolong semua makhluk sehingga mengorbankan diri dia sendiri untuk menolong saya dan semua makhluk. Makanya itulah kita harus menghormati para bodhisatwa. Jadi jangan bilang lagi ya, wah ini kita nggak kenal, nggak usah dipai-pai. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ya sadar diri, kita sendiri masih males, kita sendiri masih aneh-aneh, terus sudah sombong begitu lagi ya, melebihi bodhisatwa atau para dewa. Ya jadi nggak boleh. Ketika Anda lihat, ya kita dengan respect, kita sudah tahu bahwa mereka berusaha menjalankan jalan untuk menolong kita. Jadi kita dengan respect menghormati mereka. Walaupun Anda nggak punya apa-apa, ya kita pakai tangan kita dan hati kita. Anjali, kemudian kita mengenal ya, mengingat kebaikan mereka untuk kita ya.
Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang akan menjalankan jalan bodhisattva, Anda akan melaksanakan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, melaksanakan secara bertahap metode. Bagaimana jalan untuk mencapai aspirasi dari bodhisattva ya. Melaksanakan secara bertahap ini apa, Bante? Melaksanakan secara bertahap adalah bagaimana melaksanakan kesempurnaan parami-parami yang ada. Dana parami Anda sempurnakan. Aduh, Bante, kalau para bodhisattva kan setahu saya mereka mengorbankan badan jasmani dia dan seterusnya. Ya, saya nggak mau, Bante, saya takut. Ya, kita takut, tetapi bagaimana kita bisa mulai? Cara kita mulai, kita nggak usah kehidupan hari ini, oh saya mau jadi bodhisattva, jadi saya kasihan ikan-ikan yang ada di laut, maka saya harus menyeburkan diri saya ke laut buat kasih makan ikan. Bukan begitu. Tetapi Anda mulai dari nol. Nolnya apa? PR, bikin koin dulu. Ya kan? Anda sudah sadar setiap hari memberi. Di dalam kehidupan ini, setiap hari Anda berdana parami. Setiap hari. Nah, ketika next kehidupan, mungkin dana parami sudah cukup, Anda merasa, saya sekarang ada makanan, saya mau mulai bagi makanan. Anda next, berikutnya, saya punya darah misalnya, ya kan? Saya mau berdana, darah saya di PMI misalnya. Next lagi lebih tinggi, saya mau berdana organ saya kalau saya sudah meninggal, dan seterusnya. Makanya disebutkanlah kita akan berlatih secara bertahap. Bukan dalam kehidupan ini langsung semua, bukan Bapak Ibu ya. Nah, selain dana, sila yang kemarin kita sudah belajar, kanti, nekama, aditana, dan semuanya. Ini kita akan melakukan secara bertahap. Baik mereka-mereka yang memasuki jalur bodhisattva maupun mereka-mereka yang memasuki jalur Sravaka. Jadi jangan Anda pikir, ya para Sravaka itu meditasi aja. Nggak usah berdana, ya kan? Paling banyak pemikiran salah seperti itu. Nggak usah berdana, nggak usah menjalankan sila, yang penting bermeditasi. Benar nggak kira-kira pemikiran seperti itu? Ya, benar nggak kira-kira? Di zaman India, arahat juga ada yang miskin loh Bapak Ibu. Kenapa miskin? Karena kehidupan lampaunya cuma meditasi, nggak pernah berdana. Sehingga ya nggak dapat makan juga ada kan? Kalau Anda pernah baca sejarah dengan Buddha, itu ada. Para arahat berapa hari nggak makan dan seterusnya. Karena tidak lengkap ya, dananya tidak ada, silanya masih kurang, cuma meditasi. Nah sehingga kenapa kita bilang semua yang kita tahu kita harus lakukan. Dana kita perlu lakukan, sila perlu kita jaga, meditasi juga. Ya. Karena inilah kita bilang jalan yang bertahap. Baik Anda mempunyai aspirasi untuk bodhisattva, baik Anda yang memiliki aspirasi untuk Sravaka, ini adalah hal yang sama. Berikutnya Bapak Ibu, Anda akan sempurna dengan memahami yang namanya kesunyataan ya, kesunyataan segala sesuatu ya, bukan aku dan seperti itu ya. Jadi sunyata. Sunyata kalau misalnya dalam teks-teks Mandarin mereka biasanya pakai Sinching atau Sinching Hat Sutra atau kadang-kadang dibilang Cingkangcing ya, Diamond Sutra, Sutra Intan. Nah, kalau kita di Theravada biasanya kita pakai Anatta Lakkhana Sutta. Caranya Anda bisa baca di Maha Satipatthana Sutta. Nah, itu sama. Bagaimana membahas tentang kesunyataan, ya, tentang diri. Ya, bagaimana tentang diri yang kita akan bahas. Ya, jadi dengan kita memahami sujata, kita nggak punya ego lagi. Kita nggak punya ego lagi. Ini dhamma saya, nggak ada lagi. Ini saya. Kemana-mana harus ada saya. Kalau saya nggak ada, saya marah. Nah ini. Kalau kita memahami kesunyataan ya sudah. Ya kan?
Sudah kita kasih seperti ini, ya udah selesai. Kita nggak ada mengharap dan seterusnya. Dalam Cingkang Cing atau Diamond Sutra yang pernah Bante baca, dibilang ketika Anda berbuat baik, sebenarnya Anda sedang tidak berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik yang paling baik adalah berbuat baik yang tidak punya klaim. Paham nggak kira-kira ya? Misalnya Anda kasih dana ke Bante misalnya ya, dana minyak angin. Terus Anda sudah kasih ke Bante, Anda nggak pernah akan ungkit lagi ke teman-teman Anda dan seterusnya. Itu yang Bante pegang, itu saya kasih loh. Nggak ada klaim lagi. Ya kan? Kenapa nggak ada klaim lagi? Kalau Bantenya pakai, Anda akan melekat sama ini, Anda akan bahagia. Oh, Bante pakai pemberian saya. Kalau yang ini Bante kasih orang, Anda akan marah sama saya. Kenapa saya punya dikasih sama orang? Kan saya beli jauh-jauh. Ya itu. Jadi kenapa ketika Anda berbuat baik, ya sudahlah. Ya kan? Ini adalah pemahaman yang tertinggi. Anda cukup ya berbuat baik, ya berbuat baik. Ya, jadi ketika kita sudah memahami kesunyataan. Yang terakhir Bapak Ibu, melalui pengembangan welas asih kepada semua makhluk. Ya, ini Anda benar-benar harus memahami bahwa ya, semua makhluk adalah orang yang harus kita tolong ya. Orang yang harus kita tolong, yang harus kita bantu. Nah, jadi inilah yang kita bahas mengenai aditana parami Bapak Ibu ya. Aditana parami di mana yang tertinggi adalah ketika Anda memberi, Anda nggak punya harapan. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda nggak punya harapan untuk apa? Untuk itu saya punya. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda nggak ada harapan lagi. Harus ada nama saya di sana. Kalau nama saya kurang satu huruf, saya komplain ke Bante. Ya, ini adalah yang tertinggi. Yang ke tengah adalah apa Bapak Ibu? Yang tengah, saya berbuat baik untuk saya mau masuk surga dan seterusnya. Ya, mau jadi kaya, mau masuk surga, mau bahagia, mau dapat nama baik dan seterusnya. Yang paling dasar, saya mau berdana biar saya sehat. Saya mau berdana biar, contoh nih, cewek-cewek kalau berdana coklat ke Bante kan, kalau Valentine kadang-kadang Bante dapat coklat juga banyak, jangan salah loh. Ya, kalau hari Valentine, nah itu juga umat-umat suka berdana coklat. Ya, coklat. Kadang-kadang saya tanya, kenapa lo orang dana coklat? Iya Bante, kita kan jomblo. Maksud lo? Ya kan? Ngapain tanya kasih tahu Bante jomblo? Maksudnya apa? Ya, jadi ketika mereka ketika Valentine kadang-kadang dana coklat ke Bante. Untung nggak dana bunga ya. Kalau dana bunga Bante bilang ketaruh di Buddha di altar ya. Nah, kadang-kadang dana coklat, terus sudah dana coklat. Nah, berharap apa ya? Semoga sudah dapat dana coklat ke Bante biar nanti dapat pacar yang baik, ya kan? Dan seterusnya. Nah, kadang-kadang juga berdana, kemarin sudah Bante singgung ya, Anda berdana apel terus minta 1M. Nah, ini paling banyak. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya umat Buddha kita seperti itu, Anda harus ingat kasihan Caisen. Ya kan, dari abad pertama dia jadi dewa sudah bangkrut Bapak Ibu ya. Semua orang cuma kasih 5 buah apel langsung minta 1M, bangkrut dia dari awal, kasihan. Ya, jadi kita harus benar-benar realisasi. Jadi ketika kita berbuat baik, yang dasarnya oke. Pertama-tama Anda baru kenal berbuat baik, Anda boleh seperti itu. Seiring waktu kita belajar Dhamma, kita sadar, oh berbuat baik biar saya lahir di alam surga, ya, dan seterusnya. Tetapi seiring waktu Anda berbuat baik untuk apa? Untuk membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, ya. Karena semua makhluk selalu menunggu kebahagiaan dari Anda yang kita sudah bahas di dalam Tirokuda Sutta. Nah, oleh karena itulah kenapa setiap kali kita berbuat baik, kita harus memikirkan semoga dengan perbuatan baik ini melimpah pada semua makhluk.
Sehingga itulah kita bilang inilah perbuatan baik yang tertinggi Bapak Ibu. Jadi Anda mau yang mana kalau berinvestasi? Mau yang pendek, mau yang tengah, apa mau yang tinggi? Kalau Anda mau yang tinggi, setiap Anda berbuat baik, semoga perbuatan baik ini melimpah pada semua makhluk. Ya, kalau sudah melimpah sama semua makhluk, gak usah ingat-ingat. Ini saya yang kasih, ini dari saya, ya kan? Ini mesti apa? Bante jangan lupa foto ya, dan seterusnya. Sudah nggak usah. Kalau Anda sudah tahu bahwa yang Anda kasih untuk persembahan kepada semua makhluk. Ya, jadi ini Aditana Parami kita akhiri pada hari ini. Besok Bante mungkin agak sibuk karena ada ceramah di luar, tetapi Bante usahakan besok kita akan membahas saca parami, bagaimana ucapan yang benar. Dan pada tanggal 4 adalah hari Uposatha Bapak Ibu ya, hari Uposatha, sehingga bagi Anda yang mau mengambil atas sila ya diusahakan mempersiapkan diri hari Selasa. Ya, hari Selasa adalah Uposatha. Mungkin Bante diminta untuk ikut dalam pembacaan Patimokkha pagi hari. Nanti Bante akan info apakah dapat memberikan Anda sila atau tidak di tanggal 4. Karena kemarin diminta untuk mengikuti pengulangan Patimokkha di pagi hari juga. Jadi jamnya sama ya. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan pada malam hari ini. Nah, sekarang Anda bersiap untuk bermeditasi ya. Kita bermeditasi singkat. Silakan Anda duduk dengan posisi yang nyaman, yang baik. Kemudian kita bangkitkan motivasi kita. Setelah kita bangkitkan motivasi kita, kemudian kita melihat nafas kita. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Hari ini kita menjadi satpam untuk pikiran kita sendiri. Kita hanya mengetahui ketika nafas kita masuk dan nafas kita keluar. Kita juga bertekad bahwa kita akan melakukan meditasi ini untuk 5 menit ke depan. Meditasi kita mulai.
Nafas masuk, put. Nafas keluar, do. Nafas masuk, put. Nafas keluar, do. Nafas masuk, put. Nafas keluar, do. Sabe sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.